Ya, kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. mantap. Di segmen pertama tadi kita bahas Alex Ferguson. Betul. Segmen yang kedua ini kita bakal bahas soal Manchester United. Manchester United. Lazimnya Kak, setan ini sudah ditakdirkan untuk tinggal di neraka. Oh iya, ini menurut ayat-ayat. Menurut ayat-ayat ya. Meski begitu, ada setan yang justru ngeri ketika datang ke neraka. Wah, setan apa tuh? Dan setan tersebut adalah setan merah alias Manchester United. Jadi ini tuh kayak orang soreang tapi takut tai kuda. Karena sana kan banyak kuda. Tiap hari bahkan di rumah ada. Ada bener. Ini di dalam paru-paru saya ada tai kuda guys. Orang sore juga ya, hidupnya tidak sehat. Nah, 3 November 1993, setan merah ini mengadakan away day ke Istanbul. Away day ke Istanbul. Perjalanan ini adalah yang pertama bagi United ke negara peraih juara Liga di Piala Dunia. Juara ketiga. Juara ketiga di Piala Dunia 2002 tersebut. Betul. Tidak disangka nih perjalanan tersebut meninggalkan kesan nih, kesan dan pesan yang tidak positif. Karena kesan yang akan terus tertanam dalam diri Manchester United dan para pemainnya untuk selamanya. Untuk selamanya ya. Betul. Jadi Liga Champions waktu itu tuh masih berusia 1 tahun. Dan cuma juara Liga yang bisa main. Kalau sekarang kan macam-macam ya. Sekarang peringkat 4 kalau di Liga Inggris bahkan. Formatnya ini langsung sistem gugur. Jadi nggak ada yang namanya grup-grupan, langsung gugur. Dan United menghadapi Galatasaray di fase keduanya. Di leg pertama di OT, bukan anggur. United ditahan imbang 3-3. Oke. Nah, United yang tiba di Turki waktu itu pada malam hari langsung disambut oleh beberapa fans di bandara. Akan tetapi yang beri sambutan adalah supporter tuan rumah, bukan dari Galatasaraynya ya. Sejak di bandara mereka sudah bernyanyi, berteriak sampai mengumpat ke arah para pemain United. Nah, sambil menggunakan kertas waktu itu bertuliskan selamat datang di neraka. Oh, ini apa ya? Apa mereka gak kata? Hah? Jangan kita udah mati. Kaget. Ada sambutan. Nah, sementara yang lain bahkan meneriakkan umpatan bahasa Inggris ke Manchester. Gitu. Karena emang bahasa Inggris kan si Manchesternya. Nggak cuma di bandara kan, mereka juga mengikuti rombongan United sampai ke hotel tempat mereka menginap. Sampai larut malam, teriakan demi teriakan terus dikeluarkan biar bikin para pemain MU dan pelatihnya ini nggak bisa tidur gitu. Meski faktor utama yang bikin kita nggak bisa tidur itu overthinking. Oh bukan. Karena misalnya, setelah dia putus sama aku, apakah dia bahagia? Gak, ini pemain MU waktu itu bukan Gen Z. Gak overthinking. Gak overthinking mereka. Bahkan menurut Inside United, para pemain MU ini sempat diganggu melalui telepon hotel yang diambil alih oleh para penggemar Galatasaray. Mungkin mereka tuh ke lobby terus nelponin ke resepsionis gitu ya. Dan kalau di Bandung tuh sebenarnya kalau ada tim lain kita ganggu di Bandung tuh nggak harus nelpon gitu. Hotel ya, jauh sih. Tempatin aja hotelnya di depan yang di DU. Itu hotel berhantu. Gangguannya langsung. Pihak ketiga ya. Aduh. Nah, waktu itu Gary Pallister yang tetap ikut di Turki meski sedang cedera langsung merasakan sesuatu yang dia punya feeling nih akan ada sesuatu yang buruk yang menimpa timnya. Nah, ketika masuk hotel yang waktu itu namanya Bosporus, tempat mereka menginap, ada bellboy yang mengusap jari ke lehernya. Seperti isyarat akan ada pembunuhan. Jadi ada bayangkan ada orang asing kayak gitu ke leher kan agak seram ya. Nah, sejak saat itu ia sadar kalau kunjungan rutin United ke Anfield saingannya Liverpool tuh belum ada apa-apa. Belum ada dibandingkan Galatasaray ini. Nah, ada penulis sekaligus fans MU yang ikut ke Istanbul, namanya itu Andy Mitten. Jadi dia suka nulis buat MU ya. Dia ini cerita kalau supporter Galatasaray mengepung bar yang ditempati supporter MU. Mereka tuh mengejek dan memaki sampai polisi ini menggiring para supporter MU buat ke hotel. Jadi udah kalian diam di hotel aja. Tapi di hotel tempat mereka ini tuh dilemparin batu bata, dilemparin botol kaca. Gak cuma pemain tapi supporternya juga ya. Dan si Mitten tuh ngeliat keluar, ternyata masih ada teman-temannya di luar kan. Lagi pada berantem. Dibawa sama supporter Galatasaray. Gila. Nah, aneh ya waktu itu polisi datang dan menahan 164 supporter United dan mendeportasi mereka. Termasuk si Mitten ini. Jadi bukannya mengamankan fans yang mungkin kita bisa ini yang rusuh itu sebenarnya fans Galatasaray bukan karena yang MU ngapain ribut di negara orang gitu kan. Tapi nah itu mereka yang ditahan justru mereka di kantor polisi itu bahkan mereka diminta untuk tes urin. Bukan tes ABRI. Tiba-tiba masuk wamil. Nah bahkan dipaksa untuk menandatangani perjanjian dalam bahasa Turki. Ya, mungkin waktu itu perjanjian akta nikah saya nggak tahu ya. Daripada perjanjian dengan jin. Agak seram ya. Nah bahkan mereka waktu itu dikurung untuk selama 18 jam tanpa makan dan minum. Sebelum akhirnya ya tadi dideportasi. Mungkin biar ngerasain gimana rasanya puasa. 18 jam ya kayaknya emang kalau di Timur Tengah.
Apa yang didapatkan United dari supporter Galatasaray ini memang memberikan efek psikologis yang besar, Kak. Para penggemar Galatasaray ini bikin United ini nggak nyaman dengan tabuhan drum, nyanyian nyaring supporter, asap merah dari flare, dan permainan keras dari tuan rumah. Karena kan kalau di Inggris tuh nggak boleh ada drum ya, saya ingat. Iya, Nggak boleh drum, itu ya. flare tuh nggak boleh. Dan United pun tidak bermain dengan baik dan cuma bermain imbang 0-0, sekaligus mereka tuh tersingkir karena kalah gol tandang. 3 sama tadi di leg 1. Betul, dan para pemain tuh terus mendapatkan perlakuan buruk. Waduh, Steve Bruce menderita luka di kepala karena lemparan batu saat berada di bus. gila. Brian Robson bahkan menerima banyak jahitan di siku. Itu berapa tuh? Sampai jadi baju, Kak, karena banyak jahitan. Wah, enggak dong, enggak nyampe ke Jangan. baju. Itu pasti karena luka. Ada juga cerita soal Eric Cantona Eric nih, Cantona. yang kalau kita kenal garang juga, tapi dia betul. mendapat beberapa pukulan dari polisi yang mengawalnya keluar ketika mereka di kartu merah. Iya. Jadi ada si Eric Cantona ini mungkin kebawa emosi juga, jadi ya dia juga mendapatkan perlakuan yang kasar lah Kasar, dari Polisi. otoritas di sana. Dalam buku autobiografinya waktu itu, saat itu ada polisi yang memukulnya dengan membawa pentungan. Ya agak jauh beda sama Dengan di Wakanda. Zambia. Zambia yang apa dia? Dia merasa kalau seolah-olah dirinya itu seperti narapidana yang melakukan tindak kejahatan, padahal dia cuma bertanding bola gitu. Benar. Dan waktu itu dia melihat timnya yang juga mendapatkan perlakuan kasar, ia tuh tidak terima. Dia mencak-mencak di ruang ganti dan siap membuat perhitungan karena ya tadi jiwanya petarung mungkin Iya, kalau si iya. Cantona ini. Nah, Roy Keane bahkan cerita kalau Cantona ini serius ingin membunuh polisi yang mukulnya dia Pokoknya iya sih, lewat benar. pentungan itu. Mengerikan. United waktu itu tuh masih berisi orang-orang dengan temperamen Oh, tinggi, nggak hanya suka marah-marah Cantona ya, ya. nggak cuma Cantona, ada Michael sampai Roy Keane. Tapi waktu ke Istanbul nggak ada satupun yang berani ngelawan selain Cantona. Mereka langsung gini, aduh takut. Bahkan Keane pun nggak berani adu argumen dengan para pendukung Galatasaray, Kak. Ini ada kata-katanya, biasanya saya ikut maju kalau ada perkelahian katanya. Tapi untuk saat itu saya tidak siap. Orang Turki waktu itu jumlahnya sangat banyak. Mungkin ya itu masif ya si fansnya. Bahkan sebisa mungkin waktu itu Sir Alfrezen juga menghindari timnya untuk berada satu grup atau bertemu dengan kesebelasan Turki yang lain. Saking pengalaman buruknya di Istanbul waktu itu gitu. Berarti itu benar-benar menanamkan membekas ya. banget sama Ferdi, saking takutnya dia tuh takut kalau misalkan satu grup sama tim Bener, Turki. belum aja dia bertandang ke Indonesia. Tim apa tuh? Lebih ke orang-orang sih. Kan yang waktu itu juga mau ada friendly, kena bom, ancaman bom kan. Oh iya, Bener. nurin M-top. Tahu nggak M-nya apa? Apa tuh? Memang. Itu memang top. Kenapa jadi kayak iklan? Jadi ya mungkin ya neraka tuh masih banyak di dunia lain gitu. Tapi yang pertama bagi MU tuh di Turki. Di Turki itu. Ya. Nah, gimana nih kebahasan kita soal setan merah yang berkunjung ke neraka tapi Betul. takut. Mereka gak siap di neraka tuh. Gak siap. Jangan mana-mana, tetap di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.